Semangat pagi, salam satu pintu solusi consulting. Rian Nasution, Managing Director Satu Pintu Solusi Consulting. Sahabat, hari ini kita bicara tentang apa itu keuangan bagi kita yang bukan orang keuangan. Orang berpikir ketika kita bicara keuangan itu suatu hal yang sangat sulit, yang bahkan harus belajar bertahun-tahun, harus mengerti hal-hal yang sangat orang tidak kenali. Istilah-istilahnya, kasus-kasusnya, ceritanya, bahkan orang berpikir keuangan itu adalah bagian sesuatu yang tabu untuk diungkap. Bahkan mereka bilang kalau keuangan itu hanya urusan kita. Ini hal-hal yang perlu difahami bahwa pemahaman ini adalah pemahaman yang salah. Buat kita keuangan itu adalah sesuatu yang simple. Keuangan itu hanya bicara dari mana sumbernya dan kemana sumbernya. Itu pertanyaannya. Dan itu adalah hal yang perlu dipertanggungjawabkan di dalam proses keuangan. Ketika kita tahu dari mana sumbernya, maka kita akan melakukan proses pencatatan terhadap sumber-sumber tersebut. Dan ketika kita tahu dari mana sumbernya, maka kita juga akan paham dikemanakan uang tersebut, digunakan untuk apa. Sekali lagi ini juga perlu dilakukan proses pencatatan. Sahabat, ketika kita melakukan proses pencatatan tersebut, itu bukan hal yang baru. Orang tua kita, ibu kita, bahkan kita di dapur sudah melakukan proses pencatatan. Mau belanja bulanan, mau belanja harian, mingguan, kita tahu berapa rupiah kita belanja, berapa rupiah kita kembali, berapa rupiah kita punya penghasilan. Tapi kalau ini diistilahkan dengan istilah yang lebih keren yang namanya keuangan, nah itu sebetulnya yang menjadi kelihatan sangat sophisticated. Padahal tidak, ini adalah kegiatan sehari-hari kita. Ketika kita mulai mencatat, maka kita menggunakan azas pencatatan. Azas pencatatan yang kita gunakan biasanya kita mengenal teori-teori pencatatan yang dilakukan dalam proses pencatatan sesuai dengan buku bakunya yang kita sebut akuntansi. Intinya simple, itu sangat linear. Apa? Dalam pencatatan itu kita akan mencatat segala aset. Apa yang dimaksud dengan aset? Aset itu adalah segala apa yang kita miliki, yang kita dapat dari kocek kita sendiri atau dari uang yang kita pinjam. Sekali lagi, dari kocek kita sendiri dan dari uang yang kita pinjam. Jadi harta itu, aset itu biasanya orang berpikir apa yang kita miliki. Padahal bukan. Harta itu sebenarnya juga apa yang kita hutangi. Jadi jangan takut, nggak ada orang kaya. Karena semuanya mereka punya hutang ini kalau sudah bicara aset. Maka definisi kayanya harus dirubah. Kaya itu bukan berapa kita punya. Kalau kita punya mobil 1, kita butuh mobil 2. Punya mobil 2, kita butuh mobil 3. Itu tidak akan pernah kaya. Tapi kaya konteksnya adalah berapa banyak kita mampu memberi. Pada saat yang paling sulit dan kita mampu memberi, itulah definisi kaya. Nah, ketika itu bisa dicatat, maka kita akan mulai berpikir sebagai orang yang memiliki aktivitas. Kita harus berpikir apakah aktivitas ini memiliki nilai tambah atau tidak. Gampangannya kalau kita punya usaha itu ada hasilnya atau enggak. Banyak orang berpikir ketika dia punya usaha, dia pura-pura kelihatan punya usaha untuk kelihatan hanya sibuk.
kiri kanan, kanan kiri, dengan berjas, berdasi, atau bahkan dengan naik mobil yang mewah, masuk gedung sana, gedung sini, kelihatannya sibuk. Tapi aktivitasnya sebetulnya dicatat pada proses pencatatan yang kita sebut pencatatan rugi dan laba. Mana pendapatan kita yang utama dari aktivitas kita? Dan apa saja biaya-biaya yang kita punya dalam aktivitas kita? Ada orang yang kelihatan sangat produktif karena dengan aktivitasnya dia bisa menghasilkan jumlah uang yang cukup besar dibandingkan dengan biayanya, sehingga orang bilang dia punya keuntungan yang besar, profit yang besar. Jangan salah, lihat dulu aktivitasnya apa. Kalau aktivitasnya itu dihasilkan dengan cara menjual sesuatu, aset misalnya, bahkan bukan yang mereka miliki, warisan saja misalnya, itu jauh dari produktivitas, itu jauh dari memiliki hasil. Betul ada uang masuk, betul ada keuntungan, tapi bukan dari aktivitas bisnisnya, tapi dari cara menjual aset-asetnya. Nah, ini sekali lagi juga perlu difahamkan. Dan pada akhirnya, kalau memang nanti kita punya keuntungan, kita harus paham keuntungan itu mau dibawa kemana. Kita punya satu lagi catatan yang kita sebut adalah perubahan modal. Apakah keuntungan mau dimasukkan modal dan mau melakukan proses penambahan aktivitas sehingga bisa menghasilkan nilai lebih yang lebih, atau memang mau diambil semuanya, diasumsikan sebagai keuntungan dari sebuah aktivitas bisnisnya. Lagi kita mulai berpikir, kalau hari ini kita bicara nilai 1.000, sudah bisa dapat 1 piring misalnya jajan Bali. Nah, kalau itu kita tidak tambahkan modalnya, apakah nilai 1.000 itu akan sama dengan nilai 1.000 hari ini dengan 1 tahun ke depan? Maka tolong concern dengan nilai uang itu ada nilai nominalnya yang mungkin sama-sama 1.000, tapi nilai realnya pasti semakin ke depan akan semakin berturun. Apalagi isunya sekarang pandemi global, COVID-19. Nggak ada orang yang punya aktivitas benar hari ini. Mereka aktivitasnya sudah new normal. Nah, ini kita sudah mulai berpikir. Simpel sekali, keuangan bukan buat hanya orang keuangan saja, tapi buat kita semua. Dan pada akhirnya, kalau itu kita pahami, maka kita akan sampai pada ujung proses keuangan. Berapa uang yang kita punya di dompet kita? Arus cash flow. Ini kita sudah nggak peduli lagi. Itu uangnya dapat dari kocek sendiri atau uangnya dapat dari minjem. Yang penting di saku ada uang. Nggak penting kita punya mobil, nggak penting kita punya aset gedung, kalau kita nggak punya cash flow, kita nggak punya uang di dompet. Nah, dalam hal ini maka akhirnya kita akan menganalisis, kita akan menilai apakah sudah tepat atau belum hal-hal yang berkenaan dengan catatan tadi. Contohnya, kita mencatat uang kita ada di dompet itu 1 juta rupiah dalam 1 bulan. Apa yang terjadi? Maka aktivitas hariannya akan tidak banyak berubah. Berangkat jam 9 pagi, pulang jam 4 sore. Itu aktivitasnya, dan kegiatan kesehariannya pun tidak ada ruang kosong. Tetapi begitu berikutnya dia punya uang lebih, misalnya 20 juta saja di dompet dalam 1 bulan, kegiatan dan aktivitasnya sudah mulai berubah.
Yang tadi biasa keluar jam 8 atau jam 9 pagi mungkin bisa lebih awal. Yang biasanya pulang jam 4 bisa lebih akhir. Dan kegiatan yang tadinya produktif bisa akhirnya non produktif. Kongko-kongko di kafe dan segala macam. Ingat apa pesannya? Ternyata dalam konteks aktivitas bisnis yang mahal itu biaya gaulnya, bukan biaya bisnisnya. Dan ketika kita tidak paham keuangan, dan nyatanya memang keuangan bukan untuk orang keuangan saja, maka yang terjadi kita akan terus dibodohi dengan nilai uang. Kita tidak pernah berpikir nilai tambah, tapi kita berpikir adalah biaya tambah, khususnya biaya gaul. Sekali lagi, buat sahabat-sahabat, hindari biaya gaulnya dan tetap pahami keuangan, karena keuangan bukan hanya untuk orang keuangan saja. Semangat pagi!